Persiapkan sabun, air mengalir, kemudian handuk bersih atau handuk tangan. Basahi tangan atau kedua tangan dengan air mengalir, kemudian ambil sabun cuci tangan secukupnya dan lakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, putar ibu jari kiri dan kanan, kemudian ujung tangan. Selanjutnya bilas dengan air mengalir dengan menerapkan 6 langkah pencucian tangan dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci. Selanjutnya putar ibu jari, terakhir ujung tangan. Selanjutnya matikan keran dengan siku agar tangan tetap bersih dan steril. Kemudian keringkan tangan dengan handuk tangan atau handuk bersih dengan menggunakan satu sisi saja. Ambil sarung tangan steril yang masih terbungkus rapi di bak instrumen. Buka, posisikan sarung tangan sesuai dengan tangan kanan dan kiri. Hal ini untuk mempermudah ketika pemasangan. Jika posisi sudah tepat, buka kemasan bagian dalam tanpa menyentuh area sarung tangan. Jika sudah terbuka, selanjutnya posisikan tangan menghadap ke atas. Ambil bagian ujung lengan handscoon, gunakan teknik skin to skin. Teknik ini adalah teknik memasang handscoon dengan mempertemukan kulit dengan kulit. Teknik ini dilakukan dengan cara memegang atau mencubit bagian dalam handscoon tanpa menyentuh bagian luarnya. Kemudian teknik kedua adalah glove to glove, artinya handscoon bersentuhan dengan handscoon. Ambil handscoon dengan menyentuh lipatan bagian dalam. Jika posisi tangan dan handscoon sudah pas, kemudian masukkan. Selanjutnya kita bisa merapikan handscoon tangan yang sebelahnya. Selesai dan siap untuk melakukan tindakan. Sebelum melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, memakai sarung tangan rumah tangga, mengumpulkan sampah medis dan non-medis. Sampah medis dibedakan dengan sampah non-medis. Begitupun dengan cara pembuangannya ke tempat sampah plastik tebal. Musnahkan sampah berdasarkan masing-masing jenisnya, yaitu membakar sampah kering dan mengubur atau menimbun di dalam tanah untuk sampah basah dan tajam. Kemudian setelah selesai memusnahkan sampah, bersihkan peralatan yang telah digunakan, melepas sarung tangan rumah tangga, dan mencuci tangan 6 langkah kembali agar tangan tetap bersih dan terhindar dari infeksi atau kuman sejenisnya. Sebelum melakukan tindakan mencuci tangan dengan 6 langkah, kemudian memakai sepatu bot. Selanjutnya memakai apron atau celemek. Kemudian memakai penutup kepala. Menggunakan masker wajah. Dan kacamata untuk melindungi diri dari risiko terkontaminasi. Memakai sarung tangan rumah tangga atau sarung tangan tebal dari bahan karet atau polivinil.
Jika sudah lengkap memakai APD, selanjutnya kita akan membuat larutan klorin 0,5%. Tuangkan klorin dalam 1 gelas, kemudian tambahkan air bersih ke dalam larutan klorin sebanyak 9 gelas atau 1:9, 1 gelas klorin dan 9 gelas air bersih. Dan merendam semua instrumen dalam keadaan terbuka selama 10 menit. Setelah 10 menit, cuci alat dengan air sabun menggunakan sikat yang lembut untuk membersihkan bagian yang bergerigi dan sekrup alat dari darah dan lendir yang tertinggal di bawah permukaan air sabun. Kemudian bilas alat pada air yang mengalir, kemudian tiriskan. Untuk selanjutnya dilakukan tindakan DTT atau sterilisasi. Terakhir, melepas APD yang telah digunakan dari mulai kacamata, masker, penutup kepala, celemek atau apron. Melepaskan sepatu boot. Terakhir, melepaskan sarung tangan rumah tangga. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih. Kenakan APD seperti video sebelumnya. Masukkan air secukupnya ke dalam panci bertutup dan rebus dengan api sedang. Masukkan instrumen atau alat ke dalam panci, pastikan alat dan bahan dalam keadaan terbuka serta air 2-2,5 cm di atas permukaan instrumen. Menutup panci perebus, mengecilkan api agar air tetap mendidih tetapi tidak terlalu bergolak. Jangan membuka tutup atau menambah air atau instrumen selama proses belum selesai. Hitung waktu saat air mulai mendidih dan merebus selama 20 menit. 20 menit, mengeluarkan instrumen dengan segera dan menggunakan korentang. Tidak menunggu sampai air menjadi dingin. Menyimpan dalam wadah DTT tertutup dan siap untuk digunakan. Mencuci tangan setelah selesai melakukan tindakan. Mencatat tanggal dilakukannya DTT dan masa berlakunya 1 minggu. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Gunakan APD seperti video sebelumnya. Masukkan air ke dalam panci bagian bawah, menempatkan panci kedua yang kosong dan dasarnya kering tanpa lubang di samping sumber panas atau kompor. Melipat pergelangan sarung tangan, menempatkan sarung tangan pada panci pengukuran yang berlubang. Susun sarung tangan menghadap
keluar mengarah ke pinggir panci. Untuk penyerapan uap air dapat disimpan alas kain di atas pengukusan. Mengulang proses ini sampai dua panci pengukus sarung tangan menempatkan panci kosong di samping sumber panas. Jika sarung tangan akan di-DTT dengan kapas atau kasa, maka kapas atau kasa ditempatkan pada pengukusan paling atas, menutup kelekat dan memanaskan air mendidih. Dia mengangkat pengukus atas dan menutup panci berikutnya, mengguncangkan pengukus agar air turun dari pengukus dan baru diangkat. Menempatkan pengukus yang baru diangkat ke atas panci kosong dan menutup panci yang paling atas. Mengulang prosedur tersebut, kemudian membiarkan sarung tangan sampai kering dan kelakat sebelum dipakai dengan cara didiamkan dalam kelakat selama 1-2 jam. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Mencatat tanggal dilakukannya DTT dan masa berlakunya 1 minggu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Kemudian membuat larutan. Rendam semua instrumen dalam air selama 8-20 jam. Menggunakan formaldehid jika melakukan formaldehid. Rendam semua instrumen dalam air selama 24 jam. Setelah 20 menit, angkat instrumen pakai penjepit, bilas dengan air DTT atau steril sebanyak 3 kali atau hingga sisa larutan dapat dihilangkan. Karena iriatif, langsung digunakan atau disimpan di dalam wadah DTT tertutup. Mencuci tangan setelah tindakan. Catat tanggal dilakukannya DTT dan masa berlakunya 1 minggu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Gunakan APD seperti video sebelumnya. Alat atau instrumen dapat dibungkus ataupun tidak dibungkus kain, bertahan lebih dari 1 minggu asal tetap kering dan pembungkusnya utuh. Susun sedemikian rupa sehingga paparan panas mencapai seluruh permukaan instrumen secara efektif. Jangan mengisi terlalu penuh karena akan mempengaruhi penyaluran panas dan menambah waktu yang diperlukan. Membungkus dalam 2 lapis kasa dan kain linen, namun juga cukup rapat untuk melindungi agar partikel debu atau mikroorganisme lainnya tidak dapat masuk setelah disterilkan. Memanaskan sampai temperatur yang diinginkan. Gunakan suhu dengan waktu sebagai berikut: 170 derajat Celcius, 340 derajat Fahrenheit dalam waktu 1 jam, 160 derajat Celcius atau 320 derajat Fahrenheit dalam waktu 2 jam, 150 derajat Celcius atau 300 derajat Fahrenheit dalam waktu 2,5 jam, 140 derajat Celcius atau 285 derajat Fahrenheit dalam waktu 3 jam. Waktu yang dimaksud adalah lamanya panas mencapai suhu yang diinginkan. Jika menggunakan sterilisator panas kering yang otomatis, tekan tombol power, kemudian tekan tombol sterilisasi dan tunggu sampai mati lampu. Setelah proses selesai, matikan arus listrik atau sumber pemanas, membiarkan beberapa saat sebelum instrumen diambil agar tidak terlalu panas. Cara mengeluarkan instrumen dari oven: membuka penutup oven, mengambil instrumen menggunakan penjepit steril yang diinginkan. Langsung pakai atau simpan di tempat steril. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Mencatat tanggal dilakukannya DTT dan masa berlakunya 1 minggu. Tuangkan klorin 1 gelas, kemudian air bersih 9 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduk larutan klorin hingga rata. Kemudian klorin siap untuk digunakan.